Anda terangkan tadi upaya untuk menghalangi berkembangnya kejahatan pemilu. Kan itu intinya tadi. Dengan memanfaatkan teknologi. Tapi semakin Bawaslu menerangkan, semakin orang cari bukti untuk melemahkan keterangan Bawaslu. Ini beredar, ini berapa jam lalu saya habis naik gunung, karena itu ngaco nih customnya kan. Saya ketemu dengan anak-anak muda di situ. Itu masing-masing megang handphone dan saling memperlihatkan, datanya kok beda begini kan. Jadi kecurigaan itu udah jadi grammar di dalam politik kita. Curiga aja kerjaannya tuh. Nah, kalau kita dengar keterangan Bawaslu, itu seolah-olah apa yang dia ucapkan itu upaya untuk menutupi apa yang dia pikirkan. Apa namanya di pelajaran Mbak Oki di Fakultas Psikologi UI itu reverse psychology-nya bekerja akhirnya tuh. Jadi apapun yang akan diterangkan oleh Bawaslu itu orang akan bilang ya nggak mungkin begitu, udah pasti curang itu. Kenapa? Karena memorinya pergi pada MK akhirnya kan. Jadi apapun yang Anda terangkan itu udah jadi semacam ini sampah keterangan itu. Karena dari awal udah sampah itu. Orang nggak kasih penghormatan lagi pada Bawaslu. Berapa waktu lalu saya kasih ceramah di Kalimantan Tengah itu, Bawaslu ada di situ tuh. Dan mulai Pak Rocky nggak boleh kampanye. Saya bilang saya mau kampanye. Kenapa saya salah? Saya bukan anggota tim sukses. Saya mau kampanyekan pikiran itu untuk menghalangi money politics. Sebetulnya tugas Bawaslu adalah mengintip potensi money politics, itu aja. Karena itu yang menjadi dasar kita kan, bukan mengawasi pikiran orang itu ngacoknya di situ sebenarnya. Coba saya balik lagi pada soal tadi. Oh Mbak Oki terangkan bahwa dia sendiri cemas untuk mengetahui nasibnya apa nanti kan. Itu sama seperti kecemasan seorang model yang pertama kali naik di atas panggung, catwalking gitu kan. Padahal Mbak Oki udah bertahun-tahun jadi model. Model itu kecemasan dia bukan pada saat dia keluar dari belakang panggung, tapi ketika dia ada di ujung catwalk dan dia mesti lakukan U-turn. Di situ ilmunya. Kalau dia salah U-turn, high heels-nya patah itu. Jadi keseimbangan psikis dan keseimbangan fisik kamu mesti dia hitung. Ya. Dan gue terusin dulu di keterangan ini supaya lu dapat sensasinya. Jadi politik juga begitu, kecemasan di ujung itu tuh. Saya pernah baca buku Models, The Ugly Business of Beautiful Women. Boki pasti pernah baca tuh. Nah, model bisnis dungu dari perempuan cantik. Kita bisa bilang itu pada politik sekarang tuh. Bahwa politik sekarang itu juga berlaku yang sama tuh. Nyalek itu adalah a beautiful business of the ugly people. Kan jadinya begitu kan? Karena kita nggak dapat kepastian tuh. Mbak Oki mengalami kecemasan dan ya kita kenal apa yang kita sebut sebagai dari awal kita mau tahu ini perempuan yang pasti akan dikerjai oleh sistem pemilu yang patriarkis. Itu dasarnya kan. Pemilu kita tuh patriarkis. Baik. Dan kita ingin backup itu buat beri kesempatan bahwa perempuan tuh ucapkan. Baik. Keisha juga begitu. Dulu perempuan itu disebut the unspeakable karena nggak bisa ngomong. Sekarang mereka berdua the unstoppable. Ya, gini. Baik, oke. Ntar dulu. Tunggu. Ini saya mau sedikit sampaikan saja, kita mau jeda. Iya, saya paham. Saya mau sampaikan begini. Rahmat Bagja dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir pada pemilu terakhir yang kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran, membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini. Bubarkan saja semua ini. Kita mulai dari awal, riset politik kita. Baik, oke. Riset politik, apakah semuanya setuju dengan riset politik? Kita akan tahu jawabannya seusai jeda. Tetaplah bersama Q&A bersama Indonesia Memilih. Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.